warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk hadirin yang telah datang. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmatnya kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Rengat yang sama-sama kita cintai ini. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala. Kita saksikan penampilan tari persembahan dari Sanggar Seni Danau Raja SMA Negeri 1 Rengat. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk tari seni Danau Raja SMA Negeri 1 Rengat.
hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana akan dibawakan oleh Muhammad Yasin Ramadan. Kepada Yasin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memimpin doa sesuai dengan syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin sana wa qina azabannar. Wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Yasin yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga doa kita dijabah oleh Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ketua Pelaksana, yakni Dafa Raymond. Kepada Dafa, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa kerabatnya. Kita masih berikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salam salam, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia OSIS dan MPK, Bapak Ibu Guru, dan juga rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, penyampaian kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rengat. Kepada Bapak kami persilahkan. 2022-2023. Nah, untuk acara selanjutnya nanti kakak bakalan tampil loh. Wah beneran kak? Iya. Oke kalau gitu marilah kita beri semangat untuk teman-teman OSIS MPK Masa Bakti 2022-2023. Tata indah terukir prasasti, tata ramah terlukis abadi. Di ranah ini kita berlari, langit memanggilnya tanah Nusantara. Take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
SMA Negeri 1 Rengat. Kepada Bapak atau Ibu kami persilahkan. Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita di Indonesia yang berasal dari Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat yang menikahi M.A. Nasirah. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 yang lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Raden Ajeng Kartini bersekolah di Yerkes Lagere School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda hingga ia berusia 12 tahun. Raden Ajeng Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Dikaruniai seorang anak bernama Sosalit Jojo Adiningrat pada tanggal 13 September 1904. Namun mirisnya, pada 17 September 1904, di usianya yang ke-24, Kartini wafat. Kartini adalah sosok wanita hebat Indonesia yang sangat memotivasi, menginspirasi para wanita Indonesia sampai saat ini. Oke, mic maunya. Tulisan yang syarat dengan makna di selak kesibukannya. Hal ini dilakukannya demi mewujudkan Indonesia, khususnya para wanita, untuk menjadi. Baik, Nak. Baiklah, langsung saja kita panggilkan peserta dengan nomor undi kedua, yaitu dari kelas 11 IPA 4. M. Hafiz Yosando dari kelas 11 IPA 4 yang memerankan pahlawan nasional Bali, Igusti Ngurah Rai. Dia merupakan sosok perwira di Caransari, Bali, 30 Januari 1917. Dia dikenal dengan aksi heroiknya saat memimpin pertempuran dan menyusun strategi dan serangan. Ya Allah, dan atau tara rupe. Sebelas IPA 4. Dia mahir dalam pencak silat dan mengajari pencak silat di kampung halamannya yang ia peloreh sejak memasuki masa remaja. Dia pernah melakukan perang habis-habisan atau yang disebut Hutan Margarana. Tepat pada 28 Oktober 94 tahun yang lalu, untuk menjaga keutuhan NKRI, sampai terciptalah 3 kalimat yang menggetarkan jiwa. Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1920 melawan Belanda. Untuk terakhir kalinya, beliau menyerukan kata puputan yang berarti habis-habisan. Kematian Igusti Ngurah Rai disebabkan ledakan sebuah bom bakar dikirim dari Belanda. Sumpah Pemuda bukan sekedar kata atau istilah semata. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang harus kita jaga, yang harus kita. Kita panggilkan peserta berikutnya. Nomor undian ketiga, kelas 10-3.
Dan untuk peserta undian keempat untuk segera mempersiapkan. Marta Christina Tiahahu lahir pada tahun 1800 di suatu desa bernama Abubu di Pulau Nusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Tiahahu termasuk ikut menghadiri rapat perencanaan perang. Paulus Tiahahu merupakan salah seorang pemimpin perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda. Setelah dewasa, Marta Christina Tiahahu pun Kapitan Patimura berhasil menggempur pasukan Belanda yang bercokol di pulau. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Saya berada di depan pentas di depan adik-adikku sekalian. Untuk diketahui, saya adalah alumni tahun 1965. Saya 1965. Secara singkat, waktu saya lah SMA ini jadi juara poli se-Kota Rengat. Waktu itu juga saya mendirikan ISMA. ISMA itu kalau sekarang disebut OSIS. Sedangkan OSIS berdiri oleh pemerintah baru tahun 1970. Jadi 6 tahun kita lebih dulu. Pada waktu itu juga kita mengadakan lustrum pertama, artinya ulang tahun menjadi negeri ke-5 tahun. Pada waktu itu kami mengadakan pameran di Kota Rengat. Mungkin pemerintah saja belum mengadakan pameran, tapi SMA Rengat mengadakan pameran. Pada waktu itu gedung-gedung yang belakang ini belum ada, yang ada hanya di depan, dan di depan itu pun di sekeliling ini hanya semak belukar dan pohon-pohon. Dan sambil saya belajar, saya masih melihat monyet berpindah-pindah dahan seperti orang main sirkus. Cut Nyak-din. Cut Nyak-din dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama daerah Sagung, wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Memegang jabatan Ula Balang digelari dengan Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. alasan kami memilih memperagakan Marta Christina Tiahahu karena dia adalah sosok pejuang perempuan muda yang membuat kami terinspirasi dengan perjuangannya. Adalah seorang pahlawan perempuan yang berasal dari Maluku Tengah. Kapiten yang bersahabat baik dengan Kapiten Patimura, Kapiten Paulus. Dari Kapitan Paulus Tiahahu yang dilahirkan di Abubu, Pulau Nusa Laut pada tanggal 4 Januari 1800. Sosok pemberani duel dalam kapal FST dengan kondisi yang semakin memburuk. Marta depresi hingga menolak makan, minum, bahkan obat. Hingga akhirnya pada 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang di perairan antara Pulau Buru dan Manika, Marta kemerdekaan termuda dalam jajaran pahlawan nasional. Atas pengorbanan dan pengabdiannya kepada rakyat Maluku dan bangsa Indonesia, sosoknya diabadikan dalam sebuah monumen perjuangan di Karangpanjang, Kabupaten Abubu, Pulau Nusa Laut, Provinsi Maluku Tengah. Di sisinya Marta Christina Tiahahu, pahlawan bangsaku. Terima kasih atas perjuangan dan pengorbananmu. Ke-7 dari kelas 11 IPA 6.
yakni Miss Tuanku Imam Bonjol. Tokoh ini bernama Tuanku Imam Bonjol. Ia merupakan seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Masuknya syiar agama Islam ke Indonesia pada masa penjajahan mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Kami, putra dan Martha Christina Tiahahu adalah pahlawan nasional perempuan pertama yang gugur di medan perang saat bertempur melawan Belanda demi mempertahankan tanah Maluku yang kaya akan hasil bumi. Ia lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 dan di Pura. Sejak kecil, perempuan yang akrab disapa Martha Christine Jaja hanya berbekal bambu runcing dengan ikat kepala melingkar di kepala. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia akan memecah udara dan membuat bulu Roma ber-17. Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Pertempuran sengit pun tak dapat dihindari. Serta nomor undi ke-9 dari kelas 11 IPS 2. Adalah istri dari Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945, yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Anak dari pasangan Hasanuddin dan Siti Indonesia mengaku bertumpah darah. Kenanglah setiap senyum. Membantunya menemukan perwiranya untuk mendapatkan kain yang ia butuhkan. Alhasil, tugas itu berhasil ditunaikan. Dilarang oleh dokter menjahit menggunakan kaki. Maka, pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang meriah. Baiklah, kita panggil. Dan untuk nomor undian 12 yaitu 10-7 agar dapat mempersiapkan diri. Cek. Cek, cek. Raden Ayu Kartini, pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Kartini lahir pada tanggal 21
April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Kartini mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan, kebebasan dan kesetaraan. Kartini berhasil mendirikan sekolah wanita untuk memajukan perempuan di bumi. Buku kumpulan surat Kartini diterbitkan pada 1911 dengan judul Dorongan Bahasa Indonesia. Raden Ayu Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 di umur 25 tahun. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Selanjutnya untuk peserta nomor undian 12 yaitu kelas 10-7 untuk Indonesia ini bernama Soekarno. Anak Soekarno lahir Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1920. Partai ini adalah untuk menuju Indonesia. Partai ini tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa menjadi tokoh di tanah jajahannya. Akibatnya, Belanda menjebloskan jas putih dan peci hitam beserta tongkat komando berdaya layaknya militer walaupun bukan seorang militer, dengan alasan agar secara mental ia berhubung kepercayaan diri. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. 10 pemuda niscaya akan mengguncang. Hanya itu yang dapat kami katakan. Ingat saja nomor undi ke-13 yaitu dari kelas 11 IPA 5. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, semangat ya, 10-9 pasti bisa. Oke. Pahlawan nasional Indonesia, lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Indonesia pertama, Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia pertama. Telah memerankan tokoh Raden Dewi Sartika lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung. Ia lahir sebagai anak kedua dalam keluarga Sunda ternama dari pasangan Raden Rangga Somanagara dan Raden Ayu Raja Permai. Ya, semangat Neza. Kanak-kanak, ia selalu bermain peran menjadi seorang guru ketika seusai sekolah bersama teman-temannya. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Dewi Sartika memulai perjuangannya di dunia pendidikan sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Alasan Raden Dewi Sartika melakukan perlawanan karena adanya pembatasan dan perendahan hak dan nilai perempuan. Pada masa penjajahan, derajat kaum wanita berada di bawah laki-laki sehingga menimbulkan ketergantungan kaum wanita ke laki-laki. Raden Dewi Sartika memecahkan permasalahan hingga mencapai kesuksesan dengan memberikan pendidikan kepada para wanita, terutama yang berasal dari rakyat jelata. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri
putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yeah, 14 ya, 14. Pada tanggal 11 September 1947 di Cenayam, Tasikmalaya saat umur 62 tahun. Kisah Raden Dewi Sartika ini sangat menginspirasi kaum perempuan, terutama generasi muda untuk terus semangat dalam menimba ilmu. Hal ini disebabkan karena perempuan kini dapat menjadi sosok yang setara dengan kaum laki-laki. Namun di lain sisi juga dapat menjalankan peranan dan kodratnya sebagai seorang perempuan. Yuk kasih aplaus.